Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ke tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu agar pembelajaran ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, baik berupa perjuangan bersenjata maupun secara diplomasi. Kemudian yang kedua, kalian bisa melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya, marilah kita saksikan dulu video pembelajaran tentang tema 7, subtema 2, PB 5 dan PB 6. Ibu mohon kalian perhatikan baik-baik tayangan video pembelajaran berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Sahabat cerdas, semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern, tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Sahabat cerdas, sekarang ayo rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan nada do sama dengan bass dengan birama 4/4. Artinya, tiap birama terdiri dari 4 ketukan. Tempo dimaksudkan untuk menyatakan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu Maju Tak Gentar adalah marsia, artinya seperti orang berbaris. Lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan. Karena lagu Maju Tak Gentar dimaksudkan untuk membangkitkan semangat membela tanah air. Lagu ini juga menggambarkan keberanian rakyat dengan peralatan seadanya dalam melawan penjajah yang bersenjata lengkap dan modern. Sahabat cerdas, sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut karena Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Sahabat cerdas, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Afnei di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu.
Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nika ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Akibatnya, perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik adalah perjuangan yang dilakukan dengan kontak senjata atau pertempuran. Sedangkan perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. Berikut ini perjuangan fisik yang terjadi di beberapa daerah. Pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Pertempuran ini dipicu oleh tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan Sekutu. Pihak Sekutu memprotes keras atas tewasnya Jenderal Malabi. Pihak Sekutu kemudian menuduh bahwa kota Surabaya telah dikuasai oleh para perampok dan mereka menghalang-halangi tugas pasukan Sekutu. Pada pagi hari tanggal 10 November tahun 1945, suasana kota Surabaya tampak tegang. Bung Tomo melalui siaran radio menyerukan kepada para pemuda Surabaya agar tetap semangat dan siap siaga. Dalam pertempuran heroik itu, rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kemerdekaan. Untuk menghormati dan menghargai perjuangan rakyat Surabaya yang mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Insiden ini bermula dari Sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Kemenangan pertempuran di Ambarawa diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Selain itu, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional atau Hari Juang Kartika. Peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sahabat cerdas, selain dengan perjuangan fisik, perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November tahun 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil dari perundingan Linggarjati antara lain, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam bentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda
dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Perjanjian Renville juga ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember tahun 1949. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen diadakan pada tanggal 17 April tahun 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membuktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan membuktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Sahabat cerdas, pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Ketika mendidih, dari mulut jarak akan keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan adalah sebagai berikut. Pertama, bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama akan habis. Kedua, minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka, dalam waktu lama akan berkurang isinya. Ketiga, baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Sahabat cerdas, untuk mengamati perubahan wujud benda berupa penguapan, kita dapat melakukan percobaan berikut. Alat dan bahan yang digunakan adalah sapu tangan dan air dalam mangkuk. Cara kerja, pertama siapkan alat dan bahan, yaitu sapu tangan dan mangkuk. Kedua, celupkan sapu tangan ke dalam air. Ketiga, jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Dan keempat, amati sapu tangan setelah dijemur. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan, sapu tangan basah karena mengandung air. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan pada penguapan terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2, dan pembelajaran kelima. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.
Tetap semangat dan selamat belajar. Hai anak-anak hebat, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan dan harapkan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk SD kelas 5, tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan masa seputar proklamasi pembelajaran ke-6. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberi kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Nah, apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama ya. Tindak lanjut perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut ya. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Lalu yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Lalu yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Dan yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Selanjutnya, yang ketujuh adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat. Nah, anak-anak, berikut ini adalah wacana yang berjudul Peristiwa Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Coba kalian baca dengan seksama ya, agar kalian bisa lebih memahami apa itu peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Silakan dibaca dan disimak baik-baik ya.
Nah, anak-anak, itulah tadi teks atau wacana tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, anak-anak, berikutnya coba kalian tuliskan informasi penting dalam bacaan tadi ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba kalian isikan ya, seperti yang akan Bu Guru jelaskan berikut ini. Yang pertama, kapan peristiwa KMB terjadi? Yaitu pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Yang kedua, di manakah peristiwa KMB diadakan? Ya, peristiwa KMB diadakan di Den Haag, Belanda. Lalu, apa hasil dari KMB? Salah satunya yaitu mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Pertanyaan selanjutnya, apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Lalu, bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Dan siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Nah, anak-anak, kalian bisa tuliskan pertanyaan-pertanyaan berikut ini, lalu kalian juga tuliskan jawabannya ya, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah Bu Guru uraikan. Anak-anak, dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Hal ini patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Nah, anak-anak, berikut ini adalah lagu syukur. Lagu syukur ini diciptakan oleh H. Mutahar. Coba kalian nyanyikan ya bersama dengan teman-temanmu dengan hikmat. Kemudian pahamilah makna lirik dan syairnya. Anak-anak, bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun ya. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat dilakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Dan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keberagaman bangsa. Yang mereka adakan, mereka namakan konferensi berteman dalam keragaman. Nah, di sini mereka menyatakan bahwa kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Nah, untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keberagaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Lalu memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, lalu tidak bertengkar hanya karena agama, dan memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Selain itu, bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama. Mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Selanjutnya, dalam hal keberagaman budaya, kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati.
Kami juga tahu pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah, orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Orang juga sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah, sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa melakukan belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Kemudian berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, dan serimpi. Selain itu, kami juga belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, TV, dan juga buku. Lalu kami juga mengajak tetangga untuk bermain congklang, petak umpet, engklek, engrak, gobak sodor, dan permainan lainnya. Kami juga mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Nah, di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Kami juga membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Mengajak teman-teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itulah tadi tayangan tentang tema 7 subtema 2 PB 5 dan 6. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan terangkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu dalam mempertahankan kemerdekaan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui perjuangan bersenjata dan melalui jalur diplomasi, yang mana dalam tayangan tadi sudah dijelaskan apa saja perjuangan bersenjatanya dan apa saja jalur diplomasi yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya, kalian baca buku teks siswa halaman 130 sampai 132. Nah, setelah kalian membaca, kemudian rangkumlah dalam tabel berikut ini. Ini sudah saya tulis nama peristiwanya apa saja. Lengkapilah dengan tanggal terjadinya, siapa nama tokoh pejuang, dan informasi penting lainnya yang ada dalam bacaan tersebut. Berikutnya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara diplomasi. Dalam tayangan tadi juga sudah dijelaskan apa saja perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adanya perundingan Linggarjati, Renville, Rumroyen, dan konferensi meja bundar. Ini sudah saya berikan tabelnya, silakan diisi sesuai dengan teks pada bacaan ya. Kemudian kita ke IPA anak-anak. IPA di sini kita mengamati perubahan wujud benda. Alat yang dibutuhkan adalah sapu tangan dan air dalam mangkok. Cara kerjanya seperti yang tertulis. Setelah itu, amati dan foto apa yang kalian lakukan pada percobaan tersebut dan diisi kesimpulan tentang pengamatan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda pada percobaan tersebut disebut perubahan wujud apa? Nah, seperti ini gambarnya, nanti kalian foto ya. Terus kemudian diisi kesimpulannya. Kesimpulan dari percobaan tersebut. Sapu tangan basah karena mengandung apa? Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi apa? Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih bagaimana? Diisi kesimpulan tersebut berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Kemudian anak-anak, sebagai latihan, kalian kerjakan penilaian akhir subtema 2 halaman 72 dan 78.
Saya akan melakukan video call nanti sekitar jam 10 atau setengah 11 setelah kalian mengamati video pembelajaran saya. Jadi kalau ditanya Bunda nggak plonga-plongo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.